وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Barakallahu fiik. Ini yang tadi yang ditanyakan tentang perkara bid'ah idhofiyah. Jadi kalau pembahasannya sudah bid'ah idhofiyah, ini nanti perkaranya itu masuk ke dalam perdebatan akademik, memang perdebatan akademik antar mazhab. Jadi bid'ah idhofiyah itu disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Bid'ah idhofiyah ini beliau menyatakan bahwasanya ada suatu amal perbuatan yang dinaungi oleh dalil yang sifatnya umum, tetapi rinciannya itu tidak ada dalam syariat. Ketika seseorang melakukan dengan aturan-aturan tertentu, yang mana aturan ini tidak ada izinnya dari syariat, maka dia masuk ke dalam bid'ah idhofiyah. Misal, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan untuk kebebasan untuk membaca Al-Quran, mau berapa lembar, mau berapa ayat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah olehmu yang mudah saja dari Al-Quran. Nanti misalnya ada seseorang bikin aturan baca Quran sambil keliling masjid 7 kali. Itu buat apa ya? Saya mau aja gitu kan. Itu bid'ah. Karena aturan baca Quran sambil keliling masjid 7 kali gitu. Ini nggak ada aturannya dalam syariat. Baca Qurannya benar gitu. Tetapi dia menambahkan satu aturan yang harus yang sifatnya itu dia mengharuskan dirinya itu untuk baca Quran, kemudian keliling masjid 7 kali. Ini yang keliling masjid 7 kalinya ini yang bid'ah. Ini yang disebut dengan bid'ah idhofiyah, yang ditambahkan. Baca Qurannya nggak apa-apa di situ gitu loh. Nah, hanya saja di sini dalam ini secara teori ya, secara lisan, secara teori. Namun secara prakteknya kita ketika melihat semisal Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh murid beliau yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu kan punya kitab Madarijus Salikin. Saya sempat melihat fatwanya Syekh Mustafa Al-Adawi itu mentahzir kitab ini, jangan baca kitab ini. Ada saya lihat video beliau ini mali bitasawuf wa sufiyah kata beliau. Nah, habis waktunya ini. Nah, di dalam kitab Madarijus Salikin, tapi hakikatan kitab Madarijus Salikin di situ ada manfaat ketika antum membacanya situ. Ini tadi saya menukilkan kalamnya Syekh Mustafa Al-Adawi ya dalam hal ini. Nah, tetapi yang dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah memfatwakan gitu. Barang siapa yang membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits gitu, la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta gitu kan. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ini zikirnya Ibnu Taimiyah 40 kali antara sholat sunnah subuh yang 2 rakaat sampai nanti iqomahnya subuh. Itu dibaca oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu 40 kali. Kata beliau yang membaca ini di kedua waktu ini hasalalahu hayatal qalbi, akan mendapatkan hati yang hidup. 40 kalinya ini dari mana? Gitu loh. Nah, ini secara praktek ini bid'ah idhofiyah. Nah, terus kita mau mengkompromikannya kayak gini gimana gitu kan? Ya, komprominya adalah masing-masing madhab itu memang punya standar untuk menetapkan ini perkara bid'ah atau tidak. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, madhab beliau apa? Malikiyah kemarin mungkin pernah saya sampaikan di sini ya. Malikiyah waktu Sadu Zari'ah udah saya jelaskan ya. Sadu Zari'ah kemarin yang berpegang dengan kaidah Sadu Zari'ah kan madhab Malikiyah. Artinya kehati-hatian, jangan sampai terjerumus kepada kebid'ahan, maka ditetapkanlah ini. Maka di sini saya melihat
konsep bid'ah idhofiyah ini dasarnya, ruhnya itu adalah penggunaan saddu zari'ah, hati-hati agar tidak terjerumus gitu loh anunya. Nah, tetapi seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mengatakan yang demikian, beliau melihat ini ada kebebasan gitu loh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan untuk berzikir berapa kali itu Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan untuk berapa kalinya. Tetapi nanti ketika meyakini jumlah tertentu ketika meyakini jumlah tertentu ini adalah bagian dari ajaran Islam, disinilah yang bid'ah. Tetapi kalau antum nanti mau zikir, baca Quran berapa kali karena memang antum maunya segitu, ini nggak jatuh kepada bid'ah. Antum hari ini mau baca Al-Fatihah 10 kali misalnya gitu kan. Ya ketika hari ini mau 10 kali ya silahkan saja gitu kan. Karena antum sanggupnya mudahnya itu 10 kali. Tetapi ketika antum meyakini jumlah 10 ini ada khasiat tertentu yang mana ini pernah diajarkan Allah dan Rasulnya, ini enggak, syariat berlepas. Allah dan Rasulnya enggak pernah mengajarkan sampai begitu gitu. Yang mana jumlah 10 ini ada khasiat tertentu, demikian dan demikian. Nah, yang seperti ini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini disebutkan dengan tajribatus salik namanya. Ini masih sedikit ya, saya minta waktunya dikit, sudah isya. Tajribatus salik itu apa sih? Tajribatus salik itu percobaan seorang ulama terhadap zikir tertentu. Ketika beliau mengamalkan zikir tertentu, merutinkan zikir tertentu, yang zikir ini tidak dilarang oleh syariat. Misalnya istighfar ya. Istighfar kan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala jumlahnya. Antum kemudian beristighfar setiap hari, saya pokoknya setiap hari mengazamkan diri istighfar minimal 100. Lebih dari 100 saya lebihkan gitu kan. Setelah antum melaluinya 1 tahun, ternyata antum merasakan ada ketenangan dalam batin antum. Ini tajribatus salik. Artinya antum sudah mencoba dengan zikir tersebut, antum mendapatkan ketenangan diri misalnya. Nah, ketenangan diri ini antum ajarkan ke murid misalnya. Ini yang namanya ijazah. Ini kamu saya ijazahi begini gitu loh. Ini yang namanya ijazah. Jadi ijazah itu adalah hasil dari pengalaman spiritual pribadi seseorang diajarkan kepada muridnya. Nah, yang jadi masalah kalau yang demikian ini dianggap adalah ajaran Rasulullah. Nah, ini nanti yang jatuh kepada bid'ah. Tetapi ketika itu memang hasil dari pengalaman antum dan secara syariat itu tidak dilarang, dia enggak jatuh kepada kebid'ahan. Jadi yang dua ini tolong dibedakan hingga nanti yang satu dengan yang lain itu antar saudara muslim dengan yang lain enggak saling tuduh gitu loh. Allah taala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta